Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kelihatannya kurang semangat. Lebih semangat tadi ketika nyanyi, ya, karena salam ini adalah simbol. Jadi jawabnya lebih semangat dari nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Asrorun Niam, Deputi Kemenpora, tadi sudah lebih dahulu pamit, yang mewakili Bapak Menpora. Yang saya hormati Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Roma Khormuji. Beliau ketua umumnya, saya yang nerusin. Tapi ini agak kebalik. Seharusnya dulu beliau itu nerusin saya. Jadi sekarang saya yang nerusin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishak, anggota Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Bangunan. Ini beliau ini yang selalu ngeritik saya, tapi sekaligus menjaga saya. Karena itu tadi sebelum saya memulai, itu saya diingatkan oleh protokol, Pak, hati-hati, di sini ada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhyiddin Ishak. Jadi Bapak tidak boleh salah. Karena itu saya dikasih catatan-catatan ini. Sebab nanti kalau Bapak salah, ini ada Pak Muhyiddin Ishak, ini bisa dicaci maki. Dan bisa di-impeach nanti. Yang saya hormati Dr. HM Amir Uskara, Wakil Ketua Umum DPP P3. Yang saya hormati Ibu Hajah Ermalena Muslim, Wakil Ketua Umum DPP P3. Yang saya hormati, ini catatannya ada tapi kayaknya beliaunya nggak ada, Bapak Zainud Tauhid, Wakil Ketua Umum yang sekaligus Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, tapi beliaunya tidak ada. Yang saya hormati Gus Arwani Tomafi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Bangunan. Yang saya hormati anggota fraksi DPP Partai Persatuan Bangunan, dan seluruh jajaran para anggota fraksi yang hadir pada kesempatan ini hari ini. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus harian DPP P3. Di sini ada Ibu Hajah Wartiah, Saudara Haji Andi Surya, Saudara Haji Joko Purwanto, Saudara Rendika, Saudara Ainul Yakin, Saudara Idi Mujajat, Saudara Hajah Khairunisa, Saudara Haji Irfan Pulungan, selaku Ketua Mahkamah Partai, dan yang lain barangkali yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketua Umum PPGMPI,
Dr. Haji Ahmad Baidowi dan jajarannya yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Pimpinan Badan Otonom, GPK, EMK, WPP yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita semua, kader GMPI di seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual atau Zoom yang saya hormati dan saya banggakan. Tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana, Saudara Azizi dan jajaran kepanitiaan, yang saya sampaikan apresiasi dan rasa hormat saya karena penyelenggaraan acara ini mungkin yang terbaik sepanjang GMPI ini berdiri. Yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh pengurus GMPI, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan seluruh kader yang hadir pada acara malam hari ini, hadiri undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam acara Harlah ke-29 Generasi Muda Pembangunan Indonesia dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua sebagai umatnya insya Allah hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, saya sepertinya salah jadwal karena pertama saat ini mohon maaf kalau saya terlambat hadir karena tadi acara Koalisi Indonesia Bersatu ini jadwalnya agak mundur sedikit dan sebenarnya saya tadi sudah mau bergegas tapi karena dicegat oleh beberapa rekan-rekan awak media sehingga saya terlambat. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mestinya acara ini kalau hiburan tadi ditampilkan setelah ada saya pasti lihat adik-adik semuanya akan ke depan. Tapi karena terbatas tadi ada saya sehingga ada ewuh perkewuh. Apalagi ada Pak Kiai Muhyiddin. Saya sudah tanya dengan Saudara Ahmad Baidowi, Ketua Umum GMPI, bahwa saya tanya, Mbah Kiai Musleh diundang enggak? Enggak, Tum, karena banyak hiburannya. Karena Mbah Kiai Musleh itu kalau ada hiburannya sering mengkritik kita. P3 kok banyak joget-jogetnya katanya. Pertama karena ini di internal, karena forum ini forum internal, izinkan saya untuk menyampaikan hal penting bagi kita semua. Pertama adalah kalau mungkin harlah ulang tahun sebelumnya yang berdiri di depan ini adalah bukan saya, tetapi adalah senior kita, yaitu Bapak Suharto Manoarfa. Kali ini saya berdiri di sini, ya. Saya minta kepada rekan-rekan GMPI ya untuk tidak menyimpan energi yang negatif sehingga akan mengganggu nanti perjuangan kita ke depan. Bahwa pergantian ketua umum adalah merupakan suatu kebutuhan organisasi yang menjadi keniscayaan. Selisihnya juga dikit kok. Jadi kalau yang dulu Pak Suharto, ini Pak Mardiono, jadi sama-sama O-nya. Selisih dikit. Yang dulu berasal dari Sulawesi, yang ini dari Solo. Juga selisih dikit. Yang pasti siapapun ketua umumnya, kita tetap P3. Siapapun pemimpin Republik ini, kita tetap rakyat Indonesia. Karena itu ke depan, sistem itu harus terbangun oleh Partai Persatuan Bangunan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungannya rekan-rekan GMPI dan segenap jajaran kader Partai Persatuan Bangunan, bahwa baru saja pada Rabu lalu saya telah diberi amanah oleh pemerintah, saya telah diberi amanah oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa setelah 3 tahun saya mengemban amanah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Oleh karena hari ini saya telah diberi amanah oleh Partai Persatuan Bangunan dan kemudian saya menjadi PLT Ketua Umum, maka undang-undang tidak memperkenankan untuk saya merangkap jabatan. Oleh karena itu pada tanggal 21 lalu saya telah melayangkan surat pengunduran diri saya
Dan pada tanggal 23, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah memberikan amanah baru, yaitu saya diberi tugas sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi seluruh program-program dan sekaligus mengendalikan program-program pemerintah, khususnya adalah di bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dapat kita maknai secara politik bahwa GMPI tentu harus bisa membaca. Artinya bahwa kalau Ketua Umum P3 diberikan tugas sebagai utusan khusus Presiden, yaitu bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, artinya segenap jajaran anggota GMPI, segenap jajaran seluruh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan hingga sampai ke tingkat ranting dan seluruh konstituen Partai Persatuan Pembangunan, tidak boleh ada yang miskin, tidak boleh ada yang kekurangan pangan. Ini artinya harapan sekaligus tantangan. Apakah kita semua bisa menjalankan amanah yang besar itu? Dan apakah GMPI siap juga untuk menangkap peluang-peluang itu? Oleh karena itu, saya menunggu ide dan gagasan dari rekan-rekan GMPI untuk bersama-sama berkolaborasi, bersama untuk mendukung Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan untuk bisa mempersembahkan kepada rakyat, untuk bisa menjalankan tugas dengan baik bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Sanggup? Hadirin yang saya hormati, ini saya selang-selingin. Ini kira-kira waktunya saya panjang apa pendek ya? Panjang. Ini saya kalau berdiri di sini bersama GMPI, serasa saya masih lebih muda lagi. Saya serasa memiliki banyak saingan lagi. Karena saya ini dulu lebih ganteng-ganteng dari generasi muda GMPI yang saat ini. Tapi dengan kondisi yang saat ini saya sudah paling senior di Partai Persatuan Bangunan. Ya, saat ini di pengurus harian, saya yang paling tua dan selisih dikit usianya, sama bulannya, sama tahunnya dengan Ibu Haja Ermalena Muslim, Wakil Ketua Umum kita. Jadi saya yang paling senior, tapi ketika saya berdiri di depan rekan-rekan GMPI, serasa saya jadi muda lagi. Generasi Muda Pembangunan Indonesia atau GMPI adalah sayap pemuda Partai Persatuan Pembangunan. Badan otonomi partai, maka GMPI wajib ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah di seluruh Indonesia. Kita harus ingat dalam sejarah ditulis bahwa perjuangan para pemuda Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah besar dan penuh pengorbanan. Sebagaimana Bung Tomo adalah tokoh pemuda saat itu, mengorbankan semangat pemuda-pemudi untuk bahu-membahu melawan penjajah. Begitu pula kiai dan santri pejuang bersama-sama demi kemerdekaan tanah air yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, kita sering melintasi jalan raya di sekitar Jakarta dan Tangerang. Dan ada nama jalan, yaitu Jalan Daan Mogot. Kita semua tahu, apakah kita tahu siapa Daan Mogot, tokoh kita yang telah dijadikan nama jalan di Tangerang dan di Jakarta. Daan Mogot adalah seorang mayor muda pada usia 16 tahun. Ini generasi GMPI tidak ada yang usia 16 tahun. Terlalu tua dibandingkan para pejuang pemuda kita terdahulu. Artinya kita terlambat. Tapi tidak apalah, walaupun terlambat daripada kita tidak berbuat sama sekali. Dan pada usia 17 tahun, bersama rekan-rekan seperjuangannya, mendirikan sekolah calon perwira akademi militer di Tangerang.
dan Mogot diangkat menjadi direktur pertama Akademi Militer di Tangerang di usia 17 tahun. Rekan-rekan generasi muda, penerus bangsa, rekan-rekan yang tergabung dalam GMPI, kalau kita menteladani bagaimana pejuang-pejuang para pendahulu kita yang telah meletakkan fondasi-fondasi pembangunan republik yang saat ini kita nikmati, tidaklah mudah. Kita bayangkan para pendiri founding father kita ini ya, untuk mengumpulkan para tokoh di republik ini tidaklah mudah. Kalau dulu para kiai mengutus santrinya untuk dia datang ke Lampung, ke Sumatera, ke Aceh untuk berkumpul di Jakarta. Kemudian juga ulama-ulama yang dari Indonesia bagian timur untuk berkumpul di Jakarta dengan mengirimkan surat para santri-santrinya yang mengantarkannya. Belum tentu 2 bulan akan mendapat konfirmasi, belum tentu 3 bulan akan bisa berkumpul semua. Tetapi beliau-beliau bisa berhasil membangun republik yang kita cintai ini. Kita semua hari ini dengan menggerakkan 3 jari kita, dalam waktu 3 hari atau 2 hari, kita sudah bisa mengumpulkan tokoh-tokoh di seluruh republik ini untuk di Jakarta, untuk hadir di Jakarta, untuk merumuskan masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya, kader-kader GMPI tidak boleh ketinggalan. Kita harus lebih gigih lagi, kita harus lebih semangat berjuang lagi dibanding dengan para pejuang-pejuang pendahulu kita yang saat ini telah menempati sebagai pahlawan-pahlawan nasional kita. Begitu gagah berani seorang anak muda yang cerdas dan mempunyai cita-cita yang luhur bagi bangsa dan negara kita, sehingga perjuangannya kita nikmati sampai saat ini. Hari ini kita tidak ada alasan untuk melanjutkan seluruh perjuangan para pendiri-pendiri republik kita ini, termasuk para pendiri Partai Persatuan Bangunan sebagai wadah perjuangan umat. Bagaimana kesulitan para pendiri-pendiri bangsa ini termasuk mendirikan Partai Persatuan Bangunan. Para kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita hanya untuk menempatkan P3 dengan lambang-lambang simbol gambar Ka'bah, itu pun berkali-kali telah melakukan istiqoroh ke tanah suci Mekah. Dan setelah berhasil meletakkan lambang-lambang Ka'bah sebagai simbol, lambang-lambang Partai Persatuan Bangunan sebagai wadah perjuangan umat, tetapi tidak selesai di situ. Pada pemerintahan Orde Baru juga masih diganggu, tidak diperkenankan dengan lambang-lambang Ka'bah yang tidak tercantum dalam simbol Garuda Pancasila, maka masih digantikan lagi dengan lambang-lambang bintang. Itu pun juga tidak berhenti di situ, masih diupayakan untuk dipertahankan bagaimana mengembalikan lambang Ka'bah itu menjadi lambang Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu kita sebagai pewaris untuk melanjutkan Partai Persatuan Pembangunan ini, tidak ada alasan untuk kita tidak merawat dan tidak menjaga partai ini sebagai wadah perjuangan umat Islam dalam kita berjuang, yaitu berpolitik melalui Partai Persatuan Pembangunan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024 yang akan datang. Pemilu ini akan kita laksanakan kurang dari 440 hari lagi, waktu yang tidak lama untuk merajut dan untuk menyusun strategi kemenangan-kemenangan itu. Karena itu saya minta kepada teman-teman GNPI untuk senantiasa berperan aktif bagaimana mengambil momentum-momentum yang waktunya tinggal 440 hari lagi. Demokrasi kita akan menyelenggarakan pesta besar, yaitu sekaligus juga baru sekali ini untuk dilaksanakan. Pada tahun 2024, pemilu dilaksanakan secara bersama-sama serentak antara pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu legislatif. Saya beberapa minggu yang lalu pada saat saya masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, saya telah mengundang Komisi Pemilihan Umum
untuk melakukan rapat bersama. Ada hal yang menggelitik bagi kita semua, bahwa saat ini perhatian masyarakat kita, perhatian publik, perhatian rakyat Indonesia hanya memperhatikan 10% yang peduli terhadap pileg, tetapi yang 90% lebih peduli, lebih memperhatikan terhadap pemilihan umum pada tahun 2024 itu adalah pemilu presiden. Ini juga tidak boleh nanti terjadi, dan apabila ini terus-menerus dengan sisa waktu yang 440 hari ini, maka ini akan menjadi presiden bahwa pemilu itu tidak lagi nanti ya akan seimbang antara perhatian masyarakat, minat masyarakat terhadap memilih presiden dan wakil presiden atau terhadap rakyat yang akan memilih legislatif. Ini harus seimbang, harus sama, karena legislatif adalah merupakan bagian tulang punggung perjalanan bangsa dan negara ini. Kekuatan ini harus seimbang, termasuk kita Partai Persatuan Bangunan. Bagaimana kalau kita hanya memilih presiden, tetapi kemudian kursi Partai Persatuan Bangunan tidak memiliki di parlemen? Karena ini konsentrasi GMPI harus mengambil peran, ikut mensosialisasikan kepada segenap rakyat, lapisan rakyat Indonesia, ya, untuk senantiasa bersama-sama kita dorong bergegas untuk datang ke TPS, memilih kader-kader terbaik, termasuk yang kita tawarkan dari Partai Persatuan Bangunan, termasuk kader-kader GMPI yang memiliki peran dan yang telah menempatkan dirinya sebagai calon, baik calon dari kabupaten kota, calon dari provinsi, dan calon dari pusat. Jangan ketinggalan, demokrasi kita ada 3 bagian demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi bagaimana untuk menuju kepada kekuasaan. Dan demokrasi kekuasaan itu telah diselenggarakan, telah digelarin karpet oleh konstitusi kita, dibuka dengan seluas-luasnya. Tidak ada satupun anak bangsa yang mendapat perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak untuk berdemokrasi di negeri kita ini. Siapapun orangnya nanti di 2024 hendak mencalonkan presiden, tidak sulit syaratnya. Siapapun semuanya kita bisa. Hanya dipersyaratkan dengan lulus usia 21 tahun dan dengan memiliki ijazah SMA atau sederajat. Kita semua bisa untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Artinya kesempatan hak untuk berkuasa. Kita hidup menghadapi hidup demokrasi ya di republik yang kita cintai ini, sungguh kita beruntung. Kita tidak ada penghalang, kita bisa mencalonkan presiden hanya dengan persyaratan ijazah SMA. Artinya apa? Artinya demokrasi untuk menuju kekuasaan diserahkan kepada rakyat Indonesia seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, demokrasi dalam politik juga tidak ada halangan. Rekan-rekan semua, seluruh kader Partai Persatuan Bangunan diberikan hak untuk bisa mencalonkan menjadi anggota DPR baik di kabupaten kota, di provinsi maupun di tingkat pusat seluruh Indonesia. Kita diberikan hak yang sama, tidak ada alasan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa merebut ya makna demokrasi ekonomi. Kita juga tidak boleh tertinggal di samping juga demokrasi kekuasaan, demokrasi politik, tetapi demokrasi ekonomi. Rekan-rekan semuanya, anggota-anggota GMPI tidak boleh tertinggal. Karena setiap pergerakan orang Jawa bilang mengatakan, ya jerbasuki itu mowobeyo. Semuanya akan memerlukan biaya. Oleh karena itu, teman-teman GMPI juga tidak boleh ketinggalan untuk mengambil peran serta, untuk berdemokrasi secara ekonomi. Jangan sampai halaman kita digunakan untuk bermuamalah orang lain, tetapi kita menjadi penonton. Jangan sampai lapangan kita dipergunakan untuk kompetisi main bola orang lain, tetapi kita menjadi penonton, bahkan kita harus membayar karcis. Itu tragis. Karena itu para pemuda-pemuda GMPI senantiasa menjadi pelopor di depan, agar pemuda-pemuda Indonesia, rakyat Indonesia, bagaimana kita bisa menangkap peluang demokrasi ekonomi. Kita tidak boleh tertinggal. Dan hari ini Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan diberi daulat tugas, yaitu untuk menjalankan tugas mengentaskan kemiskinan
dan membangun ketahanan pangan di Republik yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, tepat 29 tahun usia GMPI, saya mengajak kepada jajaran pengurus dan kader GMPI seluruh Indonesia agar terus berkontribusi dan mencurahkan tenaga serta pikiran kita untuk berbuat yang terbaik bagi agama, nusa dan bangsa, supaya kelak nama kita dikenang oleh generasi penerus kita di masa yang akan datang. GMPI merupakan wadah bagi generasi muda Partai Persatuan Bangunan. Sebagai embrio Partai Persatuan Bangunan ke depan, GMPI harus selalu bersama dengan tokoh ulama dan para santri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di daerah seluruh Indonesia. Hal ini penting saya sampaikan agar GMPI lebih dikenal di masyarakat sebagai wadahnya kaum muda, kaum milenial yang punya gagasan dan ide-ide kreatif dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data KPU dan hasil survei indikator publik Indonesia pada tahun 2021, terlihat rendahnya kepercayaan anak muda terhadap partai politik. Tercatat hanya 32,67% anak muda sedikit percaya kepada partai politik. Sedangkan partai politik adalah kekuatan utama bagi negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena partai politik adalah sebagai kawah candera di muka bagi anak-anak bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini di masa yang akan datang. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa jumlah pemilih kaum muda atau yang lebih populer dengan sebutan pemilih milenial, jumlahnya sangat banyak. Tadi Ketua Umum GMPI sudah sampaikan dan menjadi rebutan target perolehan suara dalam setiap pemilihan umum. Ini menjadi tugas kita semua untuk mengenalkan GMPI kepada kaum muda dalam berpolitik yang santun dan politik yang damai, karena demokrasi menggelar pesta pemilihan umum adalah untuk pesta politik segenap anak bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Hadirin yang saya hormati, saya berharap GMPI menjadi wadah generasi muda, bukan hanya sekedar dalam rangka kepentingan politik semata, tetapi juga di segala bidang, termasuk yaitu di bidang ekonomi. GMPI merupakan wadah kaum muda dalam bidang perekonomian dan kreativitas kemudaan yang terus tampil di masyarakat sebagai pelopor pembangunan, terutama bidang perekonomian di daerah-daerah seluruh Nusantara. Saya yakin jajaran pengurus GMPI yang dipimpin oleh Saudara Ahmad Baidowi sebagai Ketua Umum dan Saudara Rezeki Ansah sebagai Sekretaris Jenderal dapat membuktikan bahwa kaum muda Partai Persatuan Bangunan mampu mewarnai dan berperan aktif dalam pemilu tahun 2024 yang akan datang. Sisa waktu yang 440 hari lagi, pesta demokrasi akan dilaksanakan. Saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan mengajak kepada segenap jajaran pengurus Partai Persatuan Bangunan dan Badan Otonomi Partai Persatuan Bangunan di semua tingkatan seluruh Indonesia untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama dengan tokoh ulama, tokoh pondok pesantren, dan elemen masyarakat kepemudaan yang lainnya. Mari saatnya kita kembali ke rumah besar Partai Persatuan Bangunan sebagai wadah perjuangan umat untuk menggapai cita-cita bangsa kita. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father kita, para pahlawan kita, agar Indonesia menjadi negara yang makmur, gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah apa yang telah dicita-citakan oleh founding father kita itu dapat terlaksana. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 generasi muda pembangunan Indonesia. Semoga di usia yang mulai dewasa GMPI menjadi wadah yang diidolakan bagi anak muda Indonesia.
Saya sangat memiliki harapan besar agar kiranya GMPI yang saat ini terlihat melangkah lebih maju dan dengan gairah semangat yang tinggi di bawah kepemimpinan Saudara Ahmad Baidowi, ini merupakan bonus bagi saya yang telah diberi amanah untuk menjalankan perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Karena itu saya ingin berpesan kepada segenap jajaran generasi muda GMPI untuk tidak ada lagi di dalam Partai Persatuan Bangunan kita secara bersama-sama tidak akan memberikan ruang-ruang untuk kita berkonflik. Kita akhiri semua konflik, karena dari pemilu ke pemilu, persoalan kita adalah ada di konflik. Karena itu, saya mempotret, saya melihat bahwa konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan saat ini adalah merupakan konsolidasi yang terbaik di dalam menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang. Yakinkah bersama kita semua bahwa pasti kita akan menjemput mimpi-mimpi kemenangan yang kita cita-citakan. Kalau kita mempotret pada pemilu 2014 yang lalu, 2014 yang lalu, banyak kita menghadapi persoalan. Tetapi di tengah-tengah kita menghadapi persoalan di internal, kita masih mendapatkan perolehan suara lebih, yaitu masih naik 1 suara dari 38 menjadi 39 suara. Di 2019 saya telah melakukan kajian. Sebenarnya memang ada eksiden, yaitu tokoh kita, ya, ketua umum kita. Dan ini juga mungkin tidak akan selesai di sini. Karena kalau 2 kali pemilihan umum, ketua umum kita dipasangin CCTV. Ketua umum kita telah disorot, telah seolah sepertinya dalam tanda kutip dijadikan target. Karena memang ini tantangan bagi umat Islam. Sepertinya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan partai-partai yang seperti kita atau partai yang berasaskan Islam itu besar. Bisa kita tandai pada saat Ketua Umum Surya Dharma Ali pada tahun 2014. Ya, itu telah dituduhkan bahwa seolah melakukan korupsi yang triliunan rupiah. Dari mulai korupsi dana penyelenggaraan haji, pemondokan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, ya, yang bisa dibuktikan ke pengadilan hanyalah persoalan receh, yaitu mendapatkan suap hiswah dari kerajaan Arab Saudi. Karena nilainya dianggap lebih dari 1 miliar rupiah. Dan kemudian yang bisa terbukti juga hanya karena menggunakan dana DOM, dana operasional menteri. Tetapi blow up yang diangkat di media berbulan-bulan, kalau tidak salah lebih dari 6 bulan, yaitu seolah adalah korupsi besar. Ketua Umum P3 dan Menteri Agama Republik Indonesia melakukan korupsi besar. Akhirnya itu tidak terbukti. Artinya dalam kandungan itu adalah ada target-target politik. Kemudian di saat Mas Romi juga demikian, di blow up sedemikian rupa. Dan apa yang terbukti terakhir yang dibuktikan oleh pengadilan, yaitu dengan uang-uang receh yang nilainya tidak lebih kalau nggak salah hanya 50 juta rupiah. Ini harus kita waspadai agar nanti ketua umum yang akan datang, ketua umum saat ini termasuk mengantarkan pemilu di 2024 yang akan datang, ini juga dijadikan target. Oleh karena itu, pemuda GMPI, rekan-rekan GMPI semua berkewajiban untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengingatkan agar saya yang saat ini diberi amanah sebagai PLT Ketua Umum itu tidak dijadikan target. Silahkan bagaimana cara rekan-rekan semua untuk menjaga. Silahkan rekan-rekan semua bisa mengkritik saya. Silahkan rekan-rekan semua bisa mengingatkan saya. Saya tidak akan alergi politik, saya juga tidak akan alergi dengan kritik, tetapi harus konstruktif. Bukan karena suka dan tidak suka. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengajak kepada segenap jajaran pemuda GMPI untuk tampil di depan, menjadi motor bagian dari perjuangan pemuda-pemuda Partai Persatuan Pembangunan.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada Harlah GMPI yang ke-29. Kurang lebih mohon maaf karena salah saya sebagai manusia dan kebenaran hanyalah milik Allah. Saya akan membuat pekik supaya semangat dalam penutupan ini. Kalau saya bilang GMPI ini beda, ya, jawabnya Jaya. Kalau saya bilang P3 harus menang. Artinya 3 kali menang. Mau saya tambahin tapi nanti saya kira. GMPI, 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 P3, P3, Allahu Akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.